Sempat naik drastis, kini harga cabai mulai menurun. Gubernur Bali rancang 15 peraturan daerah prioritas untuk 5 tahun ke depan. Om Swastiastu. Saudara, selain dua topik utama tadi, kami telah menyiapkan beragam informasi penting dalam Bali hari ini. Bersama saya Ade Yulia, inilah Bali hari ini selengkapnya. Saudara, harga cabai di pasar umum negara mengalami penurunan signifikan setelah sempat melonjak selama 3 hari terakhir. Penurunan harga cabai diduga karena pasokan yang masih banyak di pasaran. Berdasarkan pemantauan di Pasar Umum Negara pada Rabu 5 Maret 2025, harga cabai rawit merah mulai mengalami penurunan secara bertahap. Sebelumnya harga cabai ini mengalami kenaikan signifikan bahkan mencapai Rp110.000. Namun dalam 3 hari terakhir, harga cabai ini mulai berangsur menurun, kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Ayu Yuliani, mengatakan, pasokan cabai dari petani ke pedagang mulai mengalami peningkatan sehingga harga menurun. Sementara itu untuk komoditas lainnya seperti cabai besar kini dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Bawang merah sebesar Rp27.000 per kilogram, sedangkan bawang putih mengalami kenaikan dari Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp38.000 per kilogram. Cabainya drastis turun ya, sekarang harganya Rp70.000 per kilo. Itu pun yang ori yang bagus. Kemarin berapa sih harganya? Kemarin 90, 2 hari yang lalu 110. Drastis setiap hari turun dia. Penurunan harga cabai rawit merah ini disambut baik pedagang dan masyarakat. Mereka berharap harga kebutuhan pokok lainnya dapat kembali stabil. Ikut Jimmy Mulyadi melaporkan. Menyukseskan program nasional ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto, Polres Kelungkung bersinergi dengan Pemkab Kelungkung melakukan penanaman dan panen jagung bersama untuk mendukung ketersediaan menu makanan bergizi gratis. Setelah panen jagung di Nusa Penida, Polres Kelungkung kembali melakukan panen jagung jenis NK7328 Sumo di Subak Apet, Desa Selat Kelungkung. Panen jagung kering dengan masa tanam 4 bulan ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional antara Polres Kelungkung, Pemkab Kelungkung, dan masyarakat sebagai penggarap lahan. Menurut Kapolres Kelungkung AKBP Alfon W.P. Letsoin, penanaman jagung merupakan bagian dari implementasi Asta Cipta Presiden Prabowo untuk mendukung Indonesia maju terutama pada sektor ketahanan pangan. Jadi program ini sangat baik, sangat mulia. Kita mendukung program, salah satu program Asta Cipta Bapak Presiden, yaitu bagaimana Indonesia, negara kita yang dulu katanya dikenal sebagai negara agraris, tapi kita banyak masih mengimpor kebutuhan pokok dari luar. Begitu juga dengan komoditi yang lainnya. Ya. Jadi dengan diharapkan kita program ketahanan pangan ini bisa mendukung khususnya untuk di wilayah Kabupaten Kelungkung itu sendiri. Untuk mendukung ketahanan di Kabupaten Kelungkung, Polres memiliki lahan untuk penanaman jagung seluas 3 hektar. Lahan terluas berada di Kecamatan Nusa Penida. Kusetiawan melaporkan. Saudara, Gubernur Bali Wayan Koster merancang 15 peraturan daerah selama 5 tahun masa jabatannya. Salah satunya peraturan daerah yang memprioritaskan sektor pariwisata untuk menciptakan Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman di mata dunia. Dalam pidato perdananya di DPRD Provinsi Bali, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, untuk menata Bali selama 5 tahun ke depan, pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste merancang 15 peraturan daerah dan peraturan gubernur yang bersifat prioritas. Peraturan daerah tersebut dirancang untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi Bali, di antaranya pengendalian alih fungsi lahan, perlindungan pantai, tata kelola usaha pariwisata, serta tata kelola transportasi pariwisata. Peraturan daerah tersebut juga dibuat mengingat banyaknya kasus warga negara asing yang melanggar regulasi di Bali. Juga mengenai transportasi yang harus ditertibkan.
karena kan ada wisatawan naik sepeda motor, bahkan melanggar pun dia nggak bisa ditertibkan. Jadi karena itu harus dibenerin nih, kalau enggak maka Bali ini dinilai oleh publik, tidak saja Indonesia, dunia bahkan, karena Bali merupakan destinasi wisata. Selain peraturan daerah tersebut, pemerintah Provinsi Bali juga merancang regulasi baru yang berkaitan dengan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti Loka Bali. Peraturan tersebut adalah rencana detail tata ruang Provinsi Bali dengan kawasan tematik untuk memberi kepastian hukum bagi investor, serta peraturan perlindungan pantai atau pesisir untuk kepentingan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal Bali. Codepi dan Soekarnate melaporkan. Saudara Bupati Bangli ajak semua pihak bersatu membangun Bangli. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka. Motif, desain, motif ada motif tradisional, kontemporer, yang bernuansa fauna dan flora. Tantangan yang dihadapi, usia mereka sudah makin menua. Mereka punya kepentingan untuk pelayanan keluarga, punya anak, cucu. Tanamkan rasa percaya diri. Ketekunan di dalamnya, kesabaran juga, yakin akan mewarisi suatu nilai sukses dan mulia. Kami tidak hanya menenun kain, tapi menenun harapan untuk masyarakat sekitarnya. Saudara, DPRD Bangli gelar rapat paripurna penyampaian pidato sambutan Bupati Bangli periode 2025-2030. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bangli Iketut Suastike, didampingi Wakil Ketua DPRD Bangli Ikomang Charles dan Inyoman Budiade. Sebagai lembaga legislatif, DPRD Bangli siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah menuju Kabupaten Bangli yang lebih baik. Ketua DPRD Bangli Iketut Suastike mengatakan rapat paripurna digelar guna mendengarkan pidato perdana Bupati Bangli pasca dilantik 20 Februari lalu. Bupati dan Wakil Bupati Bangli merupakan hasil dari pemilihan serentak secara nasional. Pihaknya pun berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan pemilihan serentak. Pihaknya juga mengapresiasi masyarakat Bangli karena telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada 2024 dengan telah hadir ke TPS menyalurkan hak pilihnya. Pihaknya berharap ke depan Pemkab Bangli dapat terus melanjutkan berbagai pembangunan sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat Bangli juga dapat melangkah bersama Bupati dan Wakil Bupati Bangli terpilih untuk membangun Kabupaten Bangli yang lebih baik lagi. Harapannya sudah barang tentu apa yang memang sebelumnya belum bisa dilaksanakan atau masih belum sepenuhnya bisa dilaksanakan, dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Tentang manajemen untuk bisa dilanjutkan, di-upgrade terus sehingga akan Bangli ini kan menjadi tambah baik dan terus baik.
Sementara itu dalam pidatonya Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte menyampaikan konstelasi politik dan perbedaan pilihan saat Pilkada Serentak 2024 sudah berakhir. Kini saatnya bersatu bergotong royong dalam membangun Bangli 5 tahun ke depan. Paripurna kali ini memiliki makna sangat penting karena menjadi momen perdana sejak dilantik pada 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan visi dan misi bekerja sama untuk menyongsong Bangli yang lebih baik. Selain menyukseskan program pemerintah pusat sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bali, tentu pembangunan di Kabupaten Bangli juga harus arah dengan pembangunan pemerintah Provinsi Bali dengan menonjolkan potensi yang dimiliki dan terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan. Ditambahkan, berbagai pembangunan sudah terlaksana dengan baik pada periode pertama, mulai dari pembangunan infrastruktur, membuat program pemajuan adat, seni dan budaya, kesehatan, pertanian, dan sebagainya. Tentunya keseluruhan capaian tersebut akan dijadikan pondasi awal untuk membangun Kabupaten Bangli yang lebih maju, sehingga Bangli mampu bersaing dengan daerah lainnya dalam artian positif. Terkait dengan program 100 hari kerja, Bupati Sedana Arte didampingi Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar mengatakan tidak hanya dalam 100 hari kerja saja, melainkan keseluruhan hingga kepemimpinan 5 tahun berakhir. Pihaknya akan berkomitmen bekerja keras serta terus menggelorakan semangat jengah membangun Bangli. Visi pembangunan daerah Kabupaten Bangli tahun 2025-2030 akan diimplementasikan di dalam beberapa program prioritas pembangunan yang menyesuaikan dengan potensi daerah, antara lain: 1. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Pembangunan infrastruktur akan difokuskan untuk penyediaan infrastruktur layanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas serta mendukung konektivitas antar wilayah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. 2. Pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya. Bangli yang kaya akan destinasi wisata dan budaya akan terus dikembangkan sebagai destinasi unggulan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. 3. Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan. Penguatan sektor pertanian organik dan agrowisata akan menjadi fokus utama dalam menciptakan ketahanan pangan yang berdaya saing tinggi. 4. Pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan vokasi akan ditingkatkan guna mencetak tenaga kerja yang berkualitas dan siap bersaing dalam berbagai sektor. 5. Peningkatan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Bangli akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui program kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang berkeadilan. Kedepan dengan semangat gotong royong, DPRD Bangli, pemerintah daerah, pihak terkait, serta seluruh lapisan masyarakat, berbagai program prioritas di Kabupaten Bangli dapat terus dilanjutkan, yang tentunya selaras dengan program pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat. Putu Ratna melaporkan. Bupati Bangli terpilih periode 2025-2030, Sang Nyoman Sedana Arte menyampaikan pidato sambutan perdana pada rapat paripurna DPRD Bangli. Bupati Bangli mengajak seluruh masyarakat bersatu untuk membangun Bangli. Dalam sambutannya pada rapat paripurna DPRD Bangli, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte menyampaikan prioritas pembangunan Bangli untuk 5 tahun ke depan. Terkait pembangunan ini, pemerintah Kabupaten Bangli akan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta tetap menonjolkan potensi daerah yang ada dengan memperhatikan kondisi daerah dan terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan. Sebelumnya berbagai pembangunan telah dilakukan di Bangli, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemajuan adat, seni dan budaya, kesehatan, pertanian, dan pembangunan pada sektor lainnya. Keberhasilan tersebut akan dijadikan pondasi agar Bangli dapat bersaing dengan daerah lainnya. Dirinya berkomitmen akan melanjutkan program prioritas pembangunan dari periode sebelumnya. Bupati Bangli mengajak masyarakat untuk bersatu membangun Bangli yang lebih baik. Isu-isu seperti makan bergizi gratis itu juga akan kita dukung secara penuh di Kabupaten Bangli ini, samping juga isu nasional lainnya seperti stunting, kemiskinan ekstrim, dan juga pengadaan air untuk di Kabupaten Bangli. Kegiatan-kegiatan strategis yang memang harus tetap dengan semangat jengah bersama-sama seluruh komponen masyarakat Bangli
akan kita terus dorong supaya ada satu landmark sebagai simbol pemerataan pembangunan teknologi dari Kabupaten. Serangkaian kegiatan juga dilakukan dalam rapat paripurna tersebut. Seluruh pimpinan dari DPRD Bangli, OPD terkait, Forkompinda, perangkat desa, serta segenap tokoh adat dan masyarakat melakukan sembahyang bersama serta menyatukan visi misi untuk membangun Bangli. Melalui kegiatan ini diharapkan program-program prioritas yang akan dijalankan ke depan dapat berjalan lancar. Ibu Turatna melaporkan. Serah terima jabatan Bupati Wakil Bupati Karangasem periode 2021-2025 kepada Bupati dan Wakil Bupati Karangasem periode 2025-2030 dilaksanakan pada 5 Maret 2025 dengan penuh kekeluargaan. Usai serah terima jabatan, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwate dan Pandu Prapancala Gosa akan langsung melaksanakan program 100 hari. Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan acara serah terima jabatan dari Bupati Wakil Bupati Karangasem periode 2021-2025, yakni I Gede Dane Iwayan Arte Dipe kepada Bupati Karangasem periode 2025-2030, I Gusti Putu Parwate Pandu Prapancala Gosa. Serah terima jabatan Bupati ini berlangsung di gedung DPRD Karangasem yang dilanjutkan dengan sidang paripurna istimewa pidato Bupati Karangasem periode 2025-2030 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika. Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwate akan langsung bekerja melaksanakan tugas utamanya melaksanakan program 100 hari. Namun di awal jabatannya, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwate akan melakukan pembenahan di internal pemerintah Kabupaten Karangasem. Selanjutnya melakukan pembenahan pelayanan di RSUD Karangasem dan instansi layanan pemerintah Kabupaten Karangasem lainnya. Sementara untuk menyelaraskan program kerja, Bupati I Gusti Putu Parwate akan berkoordinasi dengan Bupati sebelumnya. Untuk menyentuh 100 hari itu, saya harus perbaikan di dalam dulu. Perbaikan di OPD biar bisa selaras sejalan, terutama mengenai pelayanan rumah sakit. Nanti yang akan selaraskan dulu manajemen yang ada di rumah sakit. Kalau itu sudah bagus, saya yakin pelayanan rumah sakit pasti bagus. Yang bagus-bagus seperti antar jemput pasien, perhatian kepada adat, seni budaya ini sebisanya dilanjutkan. Yang belum kami bisa selesaikan berdua, kalau dipandang baik akan dilanjutkan juga. Di sisi lain, Bupati Karangasem periode 2021-2025, I Gede Dane berharap sejumlah program yang menyentuh langsung ke masyarakat seperti antar jemput pasien dan beberapa program lainnya dapat dilanjutkan oleh pemimpin Karangasem yang baru. Andi Hussein melaporkan. Serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar masa bakti 2025-2030 dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Gianyar yang dipimpin Ketua DPRD Gianyar Ketut Sudarsana di gedung DPRD Gianyar Rabu pagi. Rapat paripurna dengan agenda serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan berbagai dokumen kegiatan dari penjabat Bupati Dewa Tagel Wirase kepada Imade Mahayastra sebagai Bupati Gianyar 2025-2030. Serah terima dilaksanakan dalam sidang pleno DPRD Gianyar yang dipimpin Ketua DPRD Gianyar Ketut Sudarsana, didampingi Wakil Ketua Dewan serta anggota DPRD Gianyar dan Forkompinda, serta penjabat di lingkungan Pemkab Gianyar dan para kepala desa di Gianyar. Bupati Gianyar Imade Mahayastra dalam pidato perdananya berterima kasih kepada semua pihak, terutamanya PJ Bupati Dewa Tagel Wirase, jajaran KPU dan Bawaslu Gianyar, sehingga Pilkada Gianyar 2024 berlangsung aman, tertib dan lancar. Terkait kebijakannya dalam memimpin Gianyar 5 tahun ke depan, Imade Mahayastra mengaku melanjutkan program sebelumnya, di antaranya program pendidikan, masalah kemiskinan, serta pariwisata yang berkualitas di samping pemajuan desa adat. Tahun ke depan, seperti arahan saat memberikan arahan kepada OPD, kita sudah siapkan program-program kerja sesuai dengan visi misi yang sudah direalistiskan dengan kemampuan anggaran kita. Menyentuh hampir di segala bidang. Namun tiap tahunnya prioritas kita selesaikan mana kita bertahap kita selesaikan. Ada prioritasnya? Ya kan tetap ada pendidikan, beasiswa 1.000 orang per tahun,
ada masalah adat dan budaya, infrastruktur, jalan-jalan yang ada di lingkungan, dan juga hal-hal lainnya. Pengentasan kemiskinan, pangan. Serah terima jabatan Bupati Gianyar yang berlangsung penuh keakraban diakhiri dengan penyampaian ucapan selamat dari seluruh undangan kepada Made Mahyastra dan Anak Agung Mayun yang kembali memimpin Kabupaten Gianyar untuk jabatan 5 tahun ke depan. Wayan Sudarsana melaporkan. Wali Kota Denpasar menyampaikan 5 misi utama pemerintahannya untuk 5 tahun ke depan. Wali Kota Denpasar berkomitmen untuk menghadapi permasalahan di Kota Denpasar, salah satunya adalah kemacetan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menjabarkan 5 misi utama pemerintahannya selama 5 tahun ke depan hingga tahun 2030. Ia yakin dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, tantangan yang dihadapi Kota Denpasar selama ini dapat diubah menjadi peluang untuk menciptakan Denpasar yang lebih maju, inovatif, dan sejahtera. Kelima misinya tersebut yakni meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan, menjaga keamanan dan stabilitas kota, menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan SDM unggul berbasis teknologi, serta memperkuat jati diri masyarakat dengan budaya Bali. Jaya Negara juga menyoroti permasalahan infrastruktur yang masih menjadi tantangan, seperti perbaikan jalan, penataan kabel, penerangan jalan, kemacetan akibat meningkatnya jumlah kendaraan, serta sistem transportasi yang belum optimal menjadi perhatian utama. Salah satu kontribusi kemacetan itu ada di Jalan Gatot Subroto. Gatot Subroto itu adalah jalan nasional. Jadinya kita mau mengusulkan melalui provinsi agar itu menjadi skala prioritas untuk penanganan kemacetan. Itu adalah underpass. Di samping kita juga meminta kepada provinsi lintas angkutan barang dari Jawa menuju Lombok itu bisa melalui angkutan laut. Jaya Negara menambahkan pihaknya akan terus berupaya menata utilitas kota, mengatasi kemacetan, dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar lebih berkelanjutan. Selain itu, berbagai program unggulan juga telah dirancang sebagai prioritas dalam pembangunan kota, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, serta penguatan kebudayaan. Sugiyarte melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pandemi memaksa kami beradaptasi dan terus berinovasi, sehingga kami terus melangkah. Usaha ini berjalan pertama kali di tahun 2017 pada saat Raja Salman ke Bali, dan pada waktu itu memperkenalkan anyaman ate yang model bulat. Kerajinan ate ini memang dari Desa Adat Gumung terlahirnya, karena itulah kami mencobanya. UMKM kami memang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Adat Gumung, baik orang tua, anak-anak, remaja. Pemasarannya lewat Instagram dan Facebook, dan juga beberapa WA. Mungkin harapan saya untuk UMKM yang baru berjalan tetap semangat dan terus berinovasi sesuai perkembangan zaman. UMKM ini bukan hanya tempat bekerja, ini adalah harapan untuk keluarga kami. Ayo dukung perekonomian rakyat. Pengrajin cerdas, pengrajin sejahtera. Saudara, kita masuk ke segmen Serba-Serbi Ramadan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Cabang Denpasar menghimbau warga agar mewaspadai makanan yang tidak layak konsumsi dan mengandung zat berbahaya saat berburu takjil.
Petugas dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Cabang Denpasar mendatangi sejumlah pedagang penjual makanan berbuka puasa atau takjil yang dijajakan di Pasar Takjil Kampung Jawa Denpasar. Petugas mengambil sejumlah sampel makanan yang dicurigai mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti bahan pengawet dan pewarna makanan. Bahan-bahan tersebut kerap digunakan pada produk makanan rumahan seperti es, bakso, lontong, olahan ikan, serta minuman. Salah satu pedagang di pasar tersebut mengaku yakin bahan makanan yang dijajakan aman dari bahan berbahaya. Di pasar, Pak? Di pasar, ya? Di toko Penny. Tapi kenapa, Pak? Tapi gimana Bu? Yakin nggak aman gitu kira-kira kalau diperiksa kayak gitu? Insya Allah sih aman, Pak. Soalnya kita udah terbiasa pakai ini. Ya sehari-harinya pakai ini, Pak. Gitu ya? Sejauh ini aman Bu ya? Insya Allah aman, Insya Allah. Sebanyak 22 sampel makanan dan minuman yang diambil dari sejumlah lapak pedagang selanjutnya diuji cepat di mobil laboratorium keliling milik BPOM Denpasar. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil aman dari zat atau bahan berbahaya. Kalau untuk takjil yang perlu diwaspadai ya tentu higiene sanitasi yang menjual ya produknya, ya higiene sanitasi, kebersihan. Kemudian tadi yang kita curigai. Jadi ini pemerintah sudah membantu untuk preventifnya dengan melakukan pengujian. Meski tidak ditemukan kandungan bahan berbahaya, BPOM Denpasar tetap menghimbau warga, terutama warga yang menjalankan ibadah puasa, agar lebih waspada saat membeli makanan atau minuman. Kebersihan dan kandungan gizi pada makanan perlu diperhatikan untuk kesehatan tubuh selama menjalani ibadah puasa. Yuda Maruta melaporkan. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 6 Maret 2025 yang akan disampaikan Perakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Juni Everedi. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berikut kami laporkan update perakiraan cuaca seputar wilayah Bali berlaku untuk esok, Kamis 6 Maret 2025. Secara umum, wilayah Bali diperkirakan secara berawan hingga hujan ringan, namun adanya potensi hujan disertai dengan petir dan juga angin kencang berdurasi singkat yang terjadi di Bali bagian barat, utara, dan tengah. Suhu diprediksi berkisar antara 21 sampai 33 derajat Celcius. Angin dominan bertiup dari arah timur dan juga selatan dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. Tinggi gelombang laut pada Bali bagian utara berkisar antara 0,25 sampai 1 meter. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau bahkan lebih di perairan selatan Pulau Bali. Baik, demikian informasi yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan studio. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup Bali hari ini. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om, Santi, Santi, Santi Om.